Di batas lapangan lawan di bawah net atau raket atau orang sehingga lawan terhalang dan terganggu. Nah ini 1343 ini raket kita jatuh di seberang lawan atau kita terjatuh di bawah net sejauh tidak kena net ya. Nah itu akan dianggap foul kalau dianggap mengganggu lawan. Tapi tidak foul kalau dianggap tidak mengganggu lawan. Nah ini kata kuncinya di situ. Bagaimana tidak mengganggu lawan itu? Ya jatuh pemain lawan mungkin di pojok kanan, dia jatuh raketnya di pojok kiri, tidak kena net ya, jatuh di bawah melewati, itu sah. Menghalangi pemain lawan, yaitu mencegah lawan untuk melakukan suatu pukulan lanjutan yang sah setelah memukul shuttle di atas net. Nah, ini yang 1344 ini. Ini menghalangi lawan itu kalau dia ngeblok, kita melakukan pukulan, raketnya beradu. Maka ini tentuannya 1344. Karena itu dianggap mengganggu lawan yang melakukan pukulan lanjutan. Kemudian 1345 dengan sengaja mengganggu lawannya dengan suatu aksi seperti berteriak untuk membuat gerakan-gerakan isyarat gestur. Nah ini pada umumnya masih dalam tahap peringatan. Tapi kalau sudah ekstrim berulang masih bisa di foul. Ya. Jadi foul untuk mengganggu kelancaran pertandingan. Seorang pemain melakukan kesalahan yang menyolok berulang atau secara terus-menerus seperti 16. Jadi ini misconduct ini nanti di peraturan 16. Jadi seorang pemain itu tidak boleh melakukan secara yang menyolok itu berulang-ulang. Ya, mungkin pertamanya kartu kuning ya, yang kedua bisa foul. Tadi foul, sekarang ulang. Mana saja yang dikatakan permainan itu diulang atau leg ya. Seorang wasit akan mengucapkan leg jika atau dia akan mengatakan leg, maka pemain itu akan dihentikan. Leg umpamanya gitu. Maka stoplah permainan itu, maka wasit akan menginformasikan legnya apa. Bisa juga karena pelatih memberi instruksi dalam keadaan in play. Jadi pelatih memberi out, smash, terdengar oleh wasit akan leg. Dia akan informasikan ke pelatih untuk jangan melakukan itu. Itu yang benar ya. Dan bisa juga dia angkat tangan untuk referee untuk menginformasikan kejadian itu. Dan referee punya hak juga untuk menegur. Pak, jangan ulangi lagi. Kalau Bapak ulangi lagi, Bapak tidak boleh duduk di situ. Itu aja informasinya. Jadi bahasa kasarnya ngusir gitu ya. Tapi tidak untuk Pak, apa tidak boleh di sini ya. Apa nanti bahasanya itu bahasa halus atau review. Jadi LED itu pelaku servis melakukan servis sebelum penerima siap. Ya. LED main manusia dipanggil yang servis kan. Servis tunggu dulu pemainnya siap. Saat servis pelaku servis dan penerima dua-duanya di foul. Nah ini kalau memang ada hakim servis foul servis saat bersamaan si wasit juga foul penerima. Makanya itu sering ada ya. Nah, dua-duanya bunyi seperti itu, maka keputusannya adalah leg. Setelah pengembalian servis tersangkut dan bertengger di atas net. Setelah melewati net, tersangkut di net. Nah, jadi ada dua tadi. Langsung tersangkut di atas net atau sudah nyebrang nyangkut di pihak lawan. Ya, setelah pengembalian servis. Atau juga bahasanya rally. Kemudian ada shuttlecock yang rusak. Rusak shuttlecock itu total. Gambusnya terbang jauh, bulunya pelan-pelan masuk nih, yang gambusnya jauh.
Nah ini LED. Jadi jangan pula dilihat gabusnya out. Bulunya masuk. Nah, jadi bahasanya bukan begitu. Apabila terpisah secara total bulu dengan gabusnya, maka ini adalah LED. Kemudian untuk menurut pandangan wasit, permainan terganggu oleh pemain di pihak lawan oleh pelatih. Nah ini tadi. Jadi pelatih memberikan instruksi di saat in play, maka wasit bisa menghentikan untuk melihat permainan. Kemudian hakim garis tidak bisa memberikan instruksi in atau out, dia hanya unsetik atau tidak kelihatan, dan wasit juga tidak ada keputusan, maka ini LED. Tapi kalau wasit ada keputusan, silakan. Ada situasi tidak terduga atau tiba-tiba terjadi, kucing lewat di tempat itu atau shuttlecock yang masuk. Nah, pada saat LED terjadi, permainan dari servis terakhir itu tidak dihitung dan diulang lakukan servis. Kemudian 15, shuttlecock tidak dalam permainan. Mana saja dikatakan not in play itu? Yang pertama, mengenai net atau tiang net dan mulai jatuh mengarah ke bawah. Nah, jadi ingat, shuttlecock kena net atau kena tiang net tadi sudah mengarah ke bawah, itu sudah dikatakan not in play. Jadi belum sampai di lantai nih, baru mengarah ke bawah. Dan begitu juga kalau kena tiang tadi, kalau tidak mengarah ke bawah itu masih in play. Naik dia ke atas itu, nah itu masih belum, masih in play nih. Nah dia turun, kan bisa kemungkinan turunnya sudah nyebrang. Kapan dikatakan not in play? Setelah melewati net. Jadi kalau memang pasti di seberang net, di wilayah kita jatuhnya, nah itu sudah not in play. Tapi masih di atas net, nah itu masih belum tentu, masih in play. Kapan not in play-nya sudah pasti di seberang sini. Kalau di seberang ke sana, berarti masih kemungkinan bisa diambil kan. Tapi kalau jatuh sebelah sini, kan nggak mungkin diambil lagi oleh yang saya mukul tadi kan, karena sudah langsung dianggap not in play. Jadi not in play itu sudah mengarah ke bawah, kemudian menyentuh permukaan lapangan, kemudian fall atau LED terjadi. Nah itu shuttle not in play. Kemudian peraturan ke-16 itu masalah hukuman. Ya, permainan itu bulu tangkis itu harus berlangsung dari servis sampai dengan pertandingan selesai, harus berlangsung terus. Ya. Nah, mana saja yang bagian yang boleh istirahat secara resmi gitu ya, itu di angka 11. Nah sebelum itu boleh nggak break? Pada prinsipnya nggak boleh, tapi kan kalau internasional gampang lah, kita lah keringat banyak lah, saat itu dia break. Atau dia minta lap keringat boleh, istilahnya quick gitu ya, cepat, lap cepat boleh, tapi yang lain nggak diizinkan, hanya dia aja. Kemudian ada istirahat 60 detik untuk game 11. Kemudian 120 detik
untuk antar game. Nah, kalau pemain melebihi waktu itu bisa dianggap masalah, bisa di foul, ya, bisa di foul. Bila diperlukan karena keadaan yang di luar kontrol para pemain, wasit dapat menunda permainan. Nah, ini ada kejadian ekstrim. Contoh lampu mati, di mana mau main, genset juga nggak ada, atau hari hujan bocor, ya. Jadi hal seperti itu bisa dihentikan permainan berwasit. Di saat keadaan khusus, referee dapat menginstruksikan wasit untuk menunda permainan. Ya itu tadi, lampu mati atau lampu nyala masih jalan genset, maka dirubah jadi pelet. Nah, bisa aja diinstruksikan tunggu sebentar, kita lampu dimatikan dulu dan hidup lagi. Jika permainan ditunda, angka yang ada tetap berlaku dan permainan dilanjut. Jadi jangan sampai pula malam ini nggak tuntas permainan, besok disambung. Itu angkanya angka yang semalam, ya, angka yang semalam tidak dirubah angkanya. Dalam keadaan bagaimanapun juga tidak boleh memperlambat permainan yang memungkinkan seorang pemain pulih kekuatannya dan atau napasnya atau untuk menerima nasihat. Jadi intinya dari 16 ini adalah kelakuan buruk dan hukumannya. Seorang pemain tidak boleh secara sengaja menyebabkan keterlambatan atau delay. Kemudian secara sengaja memodifikasi atau merusak shuttle. Nah, jangan pula shuttle dilus-lus atau dilian. Tidak boleh. Ya. Jadi shuttle itu harus tetap begitu saja. Kalau ada perubahan, wasit harus informasikan wasit tidak boleh berkelakuan seperti itu. Berkelakuan yang ofensif dan tidak pantas. Jadi ada hukumannya juga kalau memang dia ekstrim lah, mengejek lawan atau yang tidak pantas, ada bahasa juga tidak pantas bisa dihukum. Ya hukumnya ya kartu merah. Hold. Nah, semua keputusan-keputusan itu yang tambahan tadi itu, apakah itu ada punishment atau hukuman, warning umpamanya, nah, itu diinformasikan di scoresheet. Jadi besok kita lihat di scoresheet, ya, atau fault. Kenapa dia fault? Itu ada di catatan di sini. Fault yang dimaksud itu ya, misconduct ya, kelakuan buruk, bukan fault tadi. Kena net, bukan pol itu, pol yang kartu merah maksudnya. Dalam hal pol tadi yang dikeluarkan oleh wasit, dia harus koordinasi dengan referee, panggil referee. Kalau sudah ada kartu merah, panggil referee. Referee akan memonitor. Atlet itu juga bisa jadi memperingatkan atlet itu untuk tidak berbuat lagi, karena berbuat lagi kartunya kartu hitam, diskualifikasi. Jadi untuk 17 pejabat teknis dan banding. Referee harus bertanggung jawab secara keseluruhan untuk turnamen atau kejuaraan di mana pertandingan merupakan bagiannya. Jadi kalau ada turnamen, penanggung jawab secara keseluruhan adalah referee. Jadi saya juga infokan buat kawan-kawan yang jadi referee, ya ada cerita kalau memang kita tidak ada waktu ya tidak bisa. Jadi referee memang butuh kita di lapangan badan kita. Kalaupun ada izin ya ada
ada yang menggantikan sementara. Kita mungkin yang muslim mau sholat atau makan. Nah kalau saya makan tidak jadi halangan, karena saya sudah biasa makan dilihatin orang, makan di meja kayak gini, makan tidak apa-apa. Sudah terbiasa kita diminta. Gak ada orang makan harus mau ke meja makan dulu, harus apa gitu. Nah ini ya, kita sambil bekerja, sambil mengamati, sambil makan. Nah, siap kita seperti itu. Oke, ada pertanyaan? Pak, izin Pak bertanya. Ya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Langsung saja pada pertanyaannya. Ini kadang kita jadi wasit ini antara bola masuk dengan bola out. Ya. Kadang hakim garis itu menunjuknya di dalam, tapi bola masuk itu mungkin di depan wasit. Itu kesimpulannya bagaimana ini Pak? Kadang penonton lihat itu bola masuk, tapi hakim garis bolanya bilang out. Baik. Ya. Terima kasih Pak. Ya. Jadi balik lagi ya. Kita sebagai wasit harus ikut mengamati jatuhnya shuttlecock itu. Ya. Kalau memang kita tidak terikuti, ya nggak apa-apa. Keputusan hakim garis yang kita ikuti. Jadi kalau memang kita tahu itu masuk, umpamanya shuttlecock mengatakan shuttlecock, hakim garis mengatakan out, kita tahu itu masuk, ya sesegera mungkin koreksi in. Tapi ingat, tingkat ketahuan kita terhadap kejadian itu memang harus benar-benar, tidak faktor memihak, tidak faktor setelah diprotes. Nah, ini sesaat itu out, kata hakim garis, koreksi in, pindah servis 75. Jadi nggak ada tempo di situ. Sebaliknya kayak gitu, out, kata hakim garis, koreksi in, pindah servis 75. Jadi nggak ada andai-andai. Kalau memang menurut kita itu masuk, bisa kita koreksi kalau tidak sejalan dengan hakim garis. Tapi menurut kita itu masuk, hakim garis juga itu mengatakan masuk, ya kita iakan kepada pihak lawan yang diprotes itu out. Jadi pengamatan si hakim garis tadi tidak ada hubungannya dengan komplain dari peserta. Kalau menurut hakim garis itu in dan kita juga setuju in, ya sudah. Oke. Mungkin sekarang kita begini Pak, atlet ini sempat mereka bertanya, ya wasit ikut siapa? Di sini sudah ada hakim garis. Hakim garis menunjuk di dalam, misalnya, tapi wasit bilang out. Bagaimana itu Pak kesimpulannya? Baik. Nah itu kita di manajer meeting nanti kan ada di referee ya, nanti ada apa namanya manajer meeting ya, pertemuan dengan manajer. Ada klausul, ada ketentuan, keputusan hakim garis itu bisa dirubah atau bisa dikoreksi oleh wasit dengan catatan wasit itu betul adanya. Jadi kita merubah keputusan itu ya memang realitanya begitu. Mau nanti diprotes buat apa hakim garis ada atau kita koreksi, itu hak kita. Karena kita yakin itu salah, itu satu. Yang kedua, hakim garis itu posisinya ada di jauh dari kita, ada dekat dari kita. Kalau jauh dari kita, ya udah ikutin aja keputusan hakim garis. Kita nggak tahu, kecuali kita tahu. Jadi kesimpulannya, keputusan hakim garis itu tidak mutlak kita ikuti, itu keputusannya. Kesimpulannya, tidak mutlak kita ikuti. Kalau memang rasanya itu out, bukan rasanya ya, itu yakin kita itu out, sementara hakim garis menyebutkan masuk, ya kita koreksi.
sesegera mungkin, bukan karena faktor di protes. Nah itu kita jadi wasit atau segeranya. Resikonya. Koreksi, out, pindah servis. Tapi jangan pula ribut dulu. Jadi mau dulu, ada koreksi. Jadi mungkin mata kedip-kedip begitu terus. Saya ini dia lihat di depan sudah lihat garis begini jelas apa yang kedipan itu adalah bapak sendiri. Yang kedip-kedip begini terus. Jadi intinya kesimpulannya gitu ya, kita bisa merubah keputusan hakim garis, tapi bukan karena faktor penonton, faktor lawan. Ya, itu memang betul-betul realita. Jadi kita jadi wasit sama ya, jadi referee, kita harus berpihak kepada atlet. Kita harus di tengah-tengah. Cukup jelas? Jelas. Oke. Yang lain?